Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 4 Oktober 2024. Hari ini kita peringati Santo Fransiskus Assisi yang menjadi teladan bagi kita sikap miskin di hadapan Allah. Juga Jumat pertama, kesempatan untuk berdevosi kepada Sakramen Maha Kudus dan adorasi. Fransiskus Assisi lahir pada abad ke-12 dari keluarga yang kaya, pedagang kain yang sukses. Ia dimanjakan oleh ayahnya, maka tidak mengherankan hidupnya berfoya-foya, memboroskan harta. Pada umur 20 tahun, ia dengan teman-temannya terlibat sebagai prajurit dalam perang saudara antara Assisi dan Perugia. Ia ditangkap dan dipenjara selama setahun hingga jatuh sakit. Setelah dibebaskan, ia mengubah hidupnya. Tidak lagi tertarik dengan usaha dagang ayahnya, melainkan hidup dengan memberikan hartanya untuk orang-orang kecil dan berdoa di gereja, menguji orang-orang sakit, orang-orang dalam penjara. Ketika ia sedang berdoa di gereja San Damiano di luar kota Assisi, ia mendengar suatu suara dari salib Yesus. Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir roboh. Ia yakin bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Maka ia pulang ke rumah, mengambil setumpuk kain mahal dari gudang ayahnya dan menjual kain-kain itu. Hasil penjualan itu diberikan kepada pastor paroki San Damian untuk membiayai perbaikan gereja. Tetapi pastor menolak. Ayahnya begitu marah, memukul, memenjarakan dalam rumah, dalam ruangan dikunci. Namun ibunya membebaskan. Ia kembali ke gereja dan ayahnya tetap mengikuti memukulnya dan meminta agar uang itu dikembalikan. Ia dengan tenang, uang sudah kuberikan kepada orang-orang miskin. Ia mengatakan, aku takkan pulang ke rumah meskipun telah menyeret, karena aku ingin hidup untuk Tuhan. Atas bantuan Uskup Assisi, Fransiskus dibujuk dan mengembalikan uang itu. Ia kemudian melucuti semua pakaian yang dikenakannya, dan oleh uskup diberi selai mantel dan sebuah ikat pinggang. Inilah pakaian para gembala domba dari Umbria, yang kemudian menjadi pakaian para biarawan Fransiskan. Ia tidak kecewa atas putusannya. Ia hidup dengan meminta-minta sebagai orang miskin.
Ia berkhotbah sambil mengemis untuk menolong orang-orang miskin. Ia juga bisa mengerti bahasa binatang-binatang. Dan juga mendapatkan stigmata. Banyak orang miskin, orang sakit, pemuda-pemuda datang kepadanya. Ia benar-benar hidup miskin di hadapan Allah. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dari bacaan yang pertama dari kitab Ayub. Tuhan membuka mata Ayub. Hanya Allah lah yang bisa menyuruh dini hari datang atau pergi. Dengan itu akhirnya Ayub menyadari kesalahannya. Ia akhirnya mengatakan, "Satu kali aku berbicara tidak akan kuulangi. Dua kali aku berkata tidak akan kulanjutkan." Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas, mengkritik Korazim, Betsaida, dan Kapernaum yang tidak menerima dirinya. Padahal hanya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat seperti yang di tengah-tengahmu, pastilah mereka akan bertobat. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil menggambarkan bagaimana karya-karya Allah itu diterima. Ayub disadarkan kuasa Allah lah yang paling tinggi, maka tidak perlu ragu dan takut berpegang padanya. Meskipun sahabat-sahabatnya mendesak Ayub untuk berontak, untuk menyalahkan Yahweh, namun akhirnya Ayub menyadari yang Maha Kuasa adalah Yahweh yang patut diikuti. Maka ia kemudian menegaskan, sekali berbicara tidak akan kuulangi, dua kali berbicara tidak akan kuteruskan. Ayub menyadari Allah lah yang Maha Kuasa. Berbeda pada bacaan Injil, di mana kota-kota yang melihat karya-karya Yesus tidak percaya, di mana Korazim dan Betsaida menyaksikan karya-karya itu namun tidak bertobat, maka tidak akan mendapatkan keselamatan. Tanggungan Tirus dan Sidon lebih ringan daripada tanggungan mereka yang tidak percaya meskipun melihat. Mudah-mudahan kita yang juga sudah melihat, merasakan karya-karya Allah, mampu mengambil sikap yang tepat, bertobat, percaya agar diselamatkan. Kita yang telah melihat karya-karya Allah, hendaknya menanggapi dengan sikap pertobatan dan melanjutkan karya itu kepada semua orang. Mudah-mudahan kita tidak seperti Korazim, Betsaida atau Kapernaum,
Namun kita seperti Ayub yang bertobat dan mengakui kekuasaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kepada kami bagaimana sikap yang tepat berhadapan dengan Engkau sendiri. Mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, itulah yang paling penting. Semoga Engkau menguatkan kami yang kadang-kadang lemah imannya. Berikanlah kekuatan, pengharapan, agar akhirnya kami tak berpegang pada kehendak-Mu. Bila akhirnya banyak orang mengenal Engkau, bertobat dan selamatkan. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal dunia Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya mereka tetap melihat dan mengalami kasih sayang-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak untuk terus menghidupi pola hidup sehat, agar kita tetap sehat. Selama bulan Rosario, bulan Oktober, saya undang umat untuk ikut doa-doa Rosario, baik dalam keluarga, lingkungan, maupun paroki, agar kita semakin mampu meneladani Bunda Maria yang melaksanakan kehendak Bapa. Terima kasih semua usaha panjenengan dalam menghidupi gereja dengan karya-karya, doa-doa, tenaga-tenaga, dan dana yang sungguh benar-benar menghidupi gereja. Minggu depan, Sabtu dan Minggu, akan dibagikan amplop misi dari MSF. Silakan dibawa pulang, dan setelah diisi dimasukkan kembali, bisa lewat kantong kolektor, bisa lewat kotak persembahan, atau bisa lewat para romo. Dana misi ini sungguh berguna bagi para misionaris yang telah bekerja di tempat-tempat yang jauh. Semoga mereka terbantu dengan dana misi kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.